Assalamualaikum pemirsa yang dirahmati Allah, hari ini saya akan menceritakan tentang Wahdatul Wujud Syekh Siti Jenar yang dibahas Gus Baha. Sebelum melanjutkan cerita, bagi yang beragama Islam, saya sarankan untuk mengucapkan sholawat Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini menjadi saksi, untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini, akan sangat membantu menyebarkan dakwah Islam, dan menjadi pahala amin ya robbal alamin. Di sebuah desa yang damai, terdapat seorang ulama karismatik yang dikenal luas sebagai Gus Baha. Beliau selalu berbicara dengan penuh kebijaksanaan, tidak hanya tentang fikih, tetapi juga tentang pemahaman tasawuf yang mendalam. Suatu hari, di tengah banyaknya orang yang berkumpul di pesantren beliau, ada seorang santri muda yang bertanya dengan penuh rasa ingin tahu. "Gus, apa itu Wahdatul Wujud? Saya sering mendengarnya, tapi saya belum benar-benar mengerti maknanya," ditanya sang santri dengan nada penuh harap. Gus Baha tersenyum, lalu memulai cerita dengan tenang. Wahdatul Wujud itu, Nak, pada dasarnya adalah pemahaman bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini, pada hakikatnya, hanya satu wujud yang sejati, yaitu Tuhan. Semua yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan, sejatinya berasal dari satu sumber yang sama. Tapi, agar bisa memahami ini, kita harus mendekatkan hati kita kepada Allah. Kita harus bisa melihat bahwa di balik segala yang ada Allah yang Maha Esa. Beliau melanjutkan, coba kamu bayangkan, misalnya ada pohon yang tinggi di depan kita. Apa yang kamu lihat dari pohon itu? Daun yang hijau, batang yang kokoh, akar yang menjalar, bukan? Nah, tetapi apakah kamu tahu, setiap bagian dari pohon itu, dari akar sampai daun, memiliki hakikat yang sama, yaitu berasal dari Tuhan. Kita seringkali terjebak pada bentuknya saja, tapi kita lupa bahwa semuanya adalah manifestasi dari Tuhan yang satu itu. Santri muda itu mengangguk, mencoba mencerna penjelasan Gus Baha. Namun, Gus, tanya sang santri lagi, ya apakah kita tidak melihat ada perbedaan antara kita dan Tuhan dalam pandangan ini? Gus Baha tersenyum lembut, lihat, Nak. Perbedaan yang kita lihat ini sebenarnya adalah tirai. Tirai yang menutupi hakikat sejati dari wujud ini. Kalau kita mampu melihat lebih dalam, kita akan mengerti bahwa perbedaan itu hanyalah bentuk-bentuk yang muncul karena keterbatasan pandangan kita. Tuhan itu ada di mana-mana, dalam segala bentuk, dalam segala yang ada. Kitalah yang harus bisa menyadari bahwa Tuhanlah yang menciptakan segala sesuatu ini, dan kita adalah bagian darinya. Santri itu semakin terdiam, merenung. Gus Baha melanjutkan, cobalah untuk selalu berusaha menembus batasan pemahaman kita. Cobalah untuk mengenal Tuhan bukan hanya dengan akal, tapi juga dengan hati. Sebab, pada akhirnya, yang terpenting dalam Wahdatul Wujud adalah menyadari bahwa segala yang ada adalah miliknya, dan kita hanyalah bagian kecil dari kehendaknya. Cerita ini mengingatkan kita bahwa Wahdatul Wujud bukanlah sebuah konsep yang sulit dimengerti jika kita melihatnya dengan hati yang terbuka dan dengan kebijaksanaan. Seperti yang diajarkan Gus Baha, Wahdatul Wujud adalah kesadaran bahwa Tuhan adalah satu-satunya yang ada, sementara yang lainnya hanyalah bayangan atau refleksi darinya. Kita sebagai manusia hanya perlu berusaha untuk lebih dekat dengannya, agar bisa melihat keindahan Tuhan di balik setiap ciptaannya. Dan dengan penjelasan itu, Gus Baha mengakhiri ceritanya dengan kata-kata penuh bijak, ingatlah, Nak, bahwa dalam setiap wujud yang kita lihat, Allah lah yang paling nyata. Kita hanya perlu membuka mata hati kita untuk menyaksikannya. Gus Baha melanjutkan penjelasannya, dan suasana di pesantren itu semakin serius. Seiring dengan kata-kata beliau yang penuh makna, santri yang mendengarkan menjadi semakin terdiam, merenungkan setiap kalimat yang keluar dari mulut sang guru. Namun, di antara para santri, ada seorang pemuda yang lebih sering terlihat mempertanyakan ajaran-ajaran tradisional. Ia adalah santri Aji, yang dikenal sebagai seorang yang kritis dan sering mempertanyakan konsep-konsep yang ada, termasuk Wahdatul Wujud. Dia berdiri dengan penuh percaya diri, lalu bertanya, "Gus, jika semuanya adalah wujud Tuhan, lalu bagaimana dengan perbedaan antara kita dengan Tuhan? Apakah kita ini setara dengan Tuhan? Apakah benar segala yang ada, baik itu makhluk atau alam semesta, adalah Tuhan itu sendiri?" Mendengar pertanyaan tersebut, Gus Baha tersenyum lebar.
Tanpa terburu-buru, beliau menjawab dengan tenang, "I Aji, pertanyaanmu itu sangat bagus, tapi juga bisa menjadi pintu yang membuka banyak pemahaman baru, bahkan kontroversial." Para santri lainnya mulai menoleh, merasakan ketegangan yang muncul di udara. Mereka tahu bahwa Gus Baha tidak akan menjawab secara sembarangan. Beliau adalah sosok yang selalu menghindari penjelasan yang terlalu mudah dan menyederhanakan hal-hal yang rumit. Gini, dilanjut Gus Baha, di dalam Wahdatul Wujud, kita bukan hanya sekedar melihat Tuhan di luar kita, tetapi juga di dalam diri kita. Semua yang ada ini, termasuk tubuh kita, akal kita, dan bahkan kesadaran kita, merupakan manifestasi dari Tuhan. Itu artinya, kalau kita lihat secara jujur, tidak ada yang bisa benar-benar dipisahkan dari Tuhan. Semua adalah bagian darinya. Aji pun kembali bertanya dengan lebih tajam, tapi Gus, jika begitu, apakah itu berarti kita bisa berlaku semau kita karena kita adalah Tuhan juga? Apakah tindakan kita, baik atau buruk, bisa dianggap sebagai bagian dari kehendak Tuhan semata? Apakah tidak ada tanggung jawab moral dalam pandangan ini? Gus Baha terdiam sejenak, matanya menatap jauh ke depan, seperti mencari sesuatu yang jauh di luar jangkauan. Kemudian, beliau menjawab dengan suara pelan namun penuh makna. "Begini, Aji. Memang, dari sudut pandang Wahdatul Wujud, kita semua adalah bagian dari Tuhan, dan setiap tindakan yang kita lakukan adalah bagian dari takdirnya. Namun, hal ini bukan berarti kita bebas melakukan apapun tanpa mempertimbangkan akibatnya. Seperti halnya air yang berasal dari lautan, meskipun air itu berasal dari lautan yang luas, ia tetap harus mengikuti aturan alam, seperti hukum gravitasi dan bentuknya yang harus mengikuti wadah tempat ia berada. Nah, begitu pula dengan kita. Kita boleh menganggap diri kita sebagai manifestasi dari Tuhan, tetapi kita juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga keharmonisan dengan sesama dan dengan alam ini." Aji terlihat masih ragu, dan suasana semakin tegang. Santri lainnya juga mulai berbicara di antara mereka, mencoba memahami apakah apa yang dijelaskan Gus Baha adalah suatu bentuk pembenaran untuk segala jenis perilaku, atau justru sebuah tantangan yang lebih mendalam untuk memahami Tuhan dengan cara yang lebih radikal. "Jadi, Gus, Aji melanjutkan, jika kita menganggap Tuhan ada dalam segala sesuatu, termasuk dalam keburukan dan kejahatan yang ada di dunia ini, apakah kita juga bisa mengatakan bahwa keburukan itu adalah bagian dari Tuhan?" Di sini, Gus Baha menunjukkan sikap yang berbeda. Dengan serius, beliau berkata, ini pertanyaan yang sangat sensitif dan bisa memunculkan kontroversi. Kalau kita bicara tentang keburukan, kita harus ingat bahwa Tuhan itu tidak mengenal keburukan dalam arti yang kita pahami. Keburukan yang ada di dunia ini adalah akibat dari kebebasan yang diberikan oleh Tuhan kepada makhluknya, termasuk kita. Kebebasan itulah yang memungkinkan kita memilih jalan yang salah. Tapi, semua itu tetap berada dalam kehendaknya yang maha luas. Tuhan memberi kebebasan, dan dalam kebebasan itu, ada ujian, ada pembelajaran. Suasana semakin tegang. Beberapa santri mulai merasakan bahwa jawaban Gus Baha ini membuka pintu pemahaman yang tidak biasa. Mereka mulai bertanya-tanya apakah penjelasan Gus Baha tentang Wahdatul Wujud ini dapat diterima begitu saja, atau apakah ini sebuah pemikiran yang bisa mengaburkan batas-batas moralitas. Salah seorang santri, yang dikenal cukup konservatif, tak bisa menahan diri. "Tapi Gus," kata dia, jika kita berkata bahwa Tuhan ada dalam segala hal, bahkan dalam keburukan, apakah itu tidak berbahaya? Bisa saja orang menggunakan pandangan ini untuk membenarkan tindakan amoral mereka, bukan?" Gus Baha kembali tersenyum, tetapi kali ini senyumannya lebih dalam. "Memang, Aji, seperti yang kamu katakan, pandangan ini bisa disalahartikan. Tapi inilah yang membuat Wahdatul Wujud bukan sekadar teori abstrak. Pemahaman yang benar tentang Wahdatul Wujud harus disertai dengan kesadaran spiritual yang tinggi. Jika hanya dipahami secara intelektual dan dijadikan alasan untuk bertindak sesukanya, maka memang bisa berbahaya. Tetapi jika dipahami dengan hati yang penuh ketundukan kepada Tuhan, Wahdatul Wujud akan membuat kita lebih sadar akan keberadaannya dalam setiap detik hidup kita." Beberapa santri mulai mengangguk, tapi ada juga yang terlihat bingung dan tidak puas. Pertanyaan Aji dan reaksi Gus Baha meninggalkan mereka dengan banyak hal yang harus direnungkan.
Intinya, jika Gus Baha mengakhiri pembicaraan, Wahdatul Wujud mengajarkan kita untuk tidak melihat dunia ini secara terpisah. Namun, kita tetap harus berhati-hati. Karena melihat Tuhan di dalam segalanya bukan berarti kita bisa mengabaikan moralitas atau etika. Malah, justru ketika kita benar-benar mengerti bahwa Tuhan ada dalam segala hal, kita akan semakin berhati-hati dalam bertindak, karena kita akan sadar bahwa setiap perbuatan kita adalah bagian dari Tuhan yang harus dijaga. Cerita Gus Baha tentang Wahdatul Wujud itu tidak hanya memberikan pencerahan, tetapi juga membuka ruang bagi berbagai perdebatan. Apakah benar pemahaman ini bisa diterima oleh semua orang? Apakah ini akan memunculkan aliran pemikiran baru yang mengaburkan batas moral dan etika, atau justru membuka jalan bagi pemahaman yang lebih dalam tentang Tuhan dan kehidupan? Hanya waktu yang bisa menjawab. Namun yang jelas, Gus Baha dengan bijaksana mengingatkan para santri untuk selalu mendekatkan hati kepada Tuhan, karena hanya dengan hati yang bersih, Wahdatul Wujud dapat dipahami dengan benar. Gus Baha, setelah memberikan penjelasan panjang lebar, duduk kembali dengan tenang. Suasana di ruangan pesantren yang semula dipenuhi dengan perdebatan kini mulai terasa lebih hening. Semua santri, baik yang merasa paham maupun yang masih ragu, duduk dengan mata yang terpejam, seakan merenungkan setiap kata yang baru saja disampaikan. Kemudian, Gus Baha memecah keheningan itu dengan suara yang lembut, namun penuh kedalaman. Nak, hidup ini penuh dengan liku-liku. Banyak orang yang datang dan pergi, banyak peristiwa yang datang silih berganti. Kita tidak bisa mengendalikan semuanya. Namun, satu hal yang pasti, kita adalah makhluk yang diciptakan oleh Tuhan dengan penuh kasih sayang dan tujuan yang sangat mulia. Beliau melanjutkan, Wahdatul Wujud mengajarkan kita bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini, baik itu manusia, alam, maupun bahkan keburukan yang kita anggap sebagai musibah, adalah bagian dari satu kesatuan yang lebih besar. Kita semua ini, pada dasarnya, adalah bagian dari Allah. Dan karena itu, kita harus belajar untuk melihatnya dalam setiap ciptaannya. Bahkan dalam kesulitan, dalam keburukan, kita harus bisa melihat tangan Tuhan yang ada di baliknya. Gus Baha menundukkan kepala sejenak, seperti merenung. Kadang kita merasa terpisah dari Tuhan, merasa jauh darinya. Tapi kenyataannya, Tuhan itu dekat, lebih dekat dari apa yang kita kira. Setiap tarikan napas kita adalah anugerah darinya. Setiap langkah yang kita ambil adalah bagian dari perjalanan menujunya. Bahkan ketika kita melakukan kesalahan, Tuhan masih ada di sana, menunggu kita untuk kembali dengan penuh kasih. Semua mata tertuju pada Gus Baha, dan dalam hening itu, setiap hati yang mendengarkan merasa seperti tersentuh oleh sebuah pesan yang begitu mendalam. Gus Baha kemudian melanjutkan dengan suara yang lebih lembut lagi, penuh harapan. Jangan pernah merasa terasing dari Tuhan. Karena apapun yang kita hadapi dalam hidup ini, Tuhan selalu hadir, selalu mengawasi, dan selalu memberikan kesempatan untuk kita kembali kepadanya. Kadang, kita lupa bahwa segala cobaan, segala ujian yang datang kepada kita adalah cara Tuhan untuk mengingatkan kita. Mengingatkan kita bahwa kita tidak sendirian. Kita selalu berada dalam kasih sayangnya. Gus Baha menatap satu persatu wajah para santri, seolah ingin memastikan bahwa setiap orang benar-benar memahami pesan yang terkandung dalam kata-katanya. Wahdatul Wujud bukanlah ajaran untuk kita merasa bahwa kita adalah Tuhan, bukan untuk membuat kita merasa bebas tanpa batas. Sebaliknya, itu adalah ajaran untuk mengingatkan kita bahwa Tuhan ada dalam setiap detik hidup kita, dalam setiap perbuatan kita. Jadi, jika kita bisa melihat Tuhan dalam setiap ciptaannya, kita akan selalu berhati-hati. Kita akan selalu berusaha untuk menjadi lebih baik, lebih sabar, lebih penuh kasih. Beliau menambahkan dengan pelan, pesan moral yang ingin saya sampaikan adalah, jangan pernah merasa sendiri. Di balik segala yang terjadi, ada Tuhan yang lebih dekat dari apa yang kita bayangkan. Kita hanya perlu membuka hati kita, berusaha untuk lebih memahami, dan lebih mendekatkan diri kepadanya. Karena pada akhirnya, kebahagiaan sejati datang bukan dari materi atau status, tetapi dari kedekatan kita dengan Tuhan. Suasana di ruangan itu terasa semakin khusyuk. Banyak santri yang menundukkan kepala, mencoba menyerap kata-kata Gus Baha ke dalam hati mereka. Beberapa di antaranya tampak meneteskan air mata,
merasa ada kedamaian yang luar biasa hadir di dalam diri mereka setelah mendengarkan pesan-pesan tersebut. Gus Baha akhirnya berkata, ingatlah, nak, hidup ini adalah perjalanan. Dalam perjalanan itu, kita akan menemui banyak jalan terjal dan batu-batu tajam. Tetapi Tuhan selalu ada untuk menunjukkan jalan, untuk memberi petunjuk. Jangan biarkan diri kita merasa terpisah darinya. Karena Tuhan adalah cinta yang tak pernah berakhir. Ketika kita mencarinya dengan hati yang tulus, kita akan menemukan kedamaian yang sejati. Beliau berdiri dan memandang keluar jendela, seolah menatap langit yang luas. Jangan pernah lelah mencarinya, jangan pernah putus asa. Karena di balik setiap kesulitan, ada kemudahan yang telah disiapkan olehnya. Dan di balik setiap kekeliruan, ada kesempatan untuk kembali kepadanya. Setiap langkah kita adalah bagian dari takdir yang indah. Jangan sia-siakan kesempatan itu. Dengan kata-kata itu, Gus Baha mengakhiri ceramahnya. Namun, pesan yang beliau sampaikan tetap bergema di hati setiap orang yang hadir. Mereka pun menyadari bahwa dalam dunia yang penuh dengan kebingungan dan pencarian ini, kunci kebahagiaan sejati adalah dengan menemukan Tuhan dalam setiap detik hidup kita, dan selalu mengingat bahwa kita tidak pernah sendirian dalam perjalanan ini. Dan begitu, pelajaran tentang Wahdatul Wujud versi Gus Baha menjadi lebih dari sekadar teori tentang Tuhan dan alam semesta. Itu menjadi panggilan untuk merenung, untuk lebih dekat dengannya, dan untuk mengingat bahwa Tuhan, dalam segala kebesarannya, selalu ada dalam setiap langkah kita, siap menerima kita dengan kasih yang tak terbatas.